Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Saya lihat beberapa video Buya yang menanggapi tokoh-tokoh publik seperti yang kemarin viral, Pangkostrat, Dudung, dan lain-lain. Pasti maksud Buya baik. Namun terkadang menimbulkan kesalahpahaman di publik. Bahkan saya lihat di beberapa video di YouTube, Buya disandingkan dengan tokoh lain yang sepertinya berbeda pandangan dengan Buya. Mohon tanggapannya Buya. Syukron. Yang pertama, kami sampaikan kepada para YouTuber, Anda manusia seutuhnya, Anda punya hati, Anda punya keluarga, dan Anda harus punya masa depan. Kami berharap semuanya, yuk kita menjadi juru damai di semesta ini. Kalaupun Anda buat konten-konten, jangan konten yang membuat dunia ini semakin terpuruk, semakin rincuh. Yakini makna ini dulu. Yuk kita tidak membuat konten, hanya ngejar viral saja. Akhirnya menjadi kita berkhianat. Maka kalau kita di dalam urusan YouTube saja, ternyata kita memotong video, kemudian kita adu antara fulan dengan orang, kita tidak akan bisa menjadi juru damai di dunia ini. Kita akan menjadi sebab problem, sebab permasalahan. Ini yang pertama, tolong para YouTuber. Dan kami pun menghimbau kepada tim-tim, tolong membuat judul yang wajar saja, jangan muncul judul yang membohongi siapapun. Kita punya Tuhan, punya Allah. Kita punya Tuhan yang selalu menyaksikan kita, yang melihat kita. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi pun demikian, ya, biarpun kita sudah berusaha untuk benar, baik, namanya manusia, ada saat namanya salah. Makanya saya mulai dari diri saya sendiri. Kalau ternyata dalam upaya saya untuk mengeluarkan YouTube yang baik, atau ternyata kok masih ada yang salah, saya mohon maaf, saya manusia. Dan saya diajari untuk begitu. Saya tidak mengatakan bahwasanya semua yang saya sampaikan adalah benar. Tentu ada hal-hal yang salah. Makanya termasuk kritikan semacam ini peringatan juga. Kita harus lebih waspada, hati-hati. Asalkan tujuan kita adalah untuk mencari juru damai, membuat negeri baik, ada negeri yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, ini bagaimana tetap tentram, damai, baik, yuk. Kita. Cuman kadang di saat kita ingin membuat sesuatu, namanya keterbatasan kita. Itu yang harus kita pahami, sehebat apapun, sehati-hati apapun. Kita manusia yang mungkin ada celah. Di balik omongan kita ada sesuatu yang salah. Dan kita banyak kok kritik-kritik dari saudara-saudara dari yang menyaksikan video kami, mengkritikan sangat banyak, dan kami senang sekali dengan itu semuanya. Ini jadi kita harus sadar kalau kita salah dan kita bisa salah. Dan kami sangat terima kasih kepada yang mengkritisi kami tentang kami pernah mengungkapkan kalimat yang tidak pantas tentang baginda Nabi. Diingatkan kami. Kemudian kami nyebut seseorang dengan kalimat yang tanda emosi. Ada. Dan kami terima kasih, dan bahkan kadang juga karena kami hadirkan di media, kita hadirkan juga di media, dan kami tidak akan merasa malu kalau kami harus mengakui sesuatu yang kami sampaikan salah. Nah ini hendaknya kita pakai untuk semuanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita itu kalau melihat perilaku seseorang itu, jika memang ada negatifnya, kita harus bisa melihat positifnya. Ya positifnya ini kalau harus kita dukung, ya kita dukung positifnya. Kalau negatifnya, ya harus kita ingatkan. Tapi jangan kita melupakan tujuannya. Itu yang banyak biasanya kami hadirkan. Mohon maaf, siapapun yang kami kritisi dari sisi negatifnya, kami tidak akan lupa kalau Anda punya tujuan positif. Ini yang selalu kami hadirkan, biarpun ya tentu dengan keterbatasan kami, bisa jadi itu juga menjadi disalahpahami, orang salah paham dengan apa yang kami lakukan. Jadi kami himbau kepada siapapun itu harus bisa melihat kalau orang itu ada nilai positifnya, tujuannya jelas. Jangan hanya kita fokus, khawatir itu menjadi kebencian. Wah dia kalau sudah ada kesalahan, dia habisin dengan kesalahan, habis-habisan. Seolah-olah nggak boleh lagi dia ngomong dan sebagainya. Tinggal kita katakan ini salah, tapi tujuanmu benar. Nah kita harus bisa gentle, harus kita punya jiwa besar semacam itu. Seperti halnya mungkin kalau Anda punya sakit yang tidak diketahui oleh siapapun, mungkin tidak bisa dengan hawa dingin dan sebagainya, rupanya ada orang menjemput Anda.
Dia menghormati Anda, lalu dimasukkan ke mobil. Setelah itu mobilnya dinyalain AC dengan dingin. Gara-gara itu Anda demam. Apakah Anda menyalahkan dia, orang tidak menghargai saya, nggak tahu saya ini? Tinggal negur saja bahwasanya, Pak, jangan nyalain AC karena saya tidak boleh menggunakan AC. Tidak usah jadi kamu tidak tahu diri, bodoh, goblok, nggak perlu. Ada orang hanya melihat sisi negatif. Sementara tidak sadar bahwasanya tujuannya dia nyalain AC untuk menghormati dia, menghargai dia. Tinggal ditegur saja yang halus, selesai. Sama dengan kasus yang kita sebutkan kemarin itu apa masalah dengan Mbak Dudung kan ada sisi yang diungkapkan kalimat yang menurut pemahaman kami adalah tidak tepat. Tapi kita tidak lupa tujuannya itu yang utama. Makanya kami himbau kepada siapapun jangan hanya melihat sisi negatifnya ini. Ada tujuan yang ingin dihadirkan yaitu apa? Toleransi, kebersamaan dan seterusnya. Itu yang harus kita tinjau. Jangan kita fokus dengan kesalahan. Itu kan yang kami tekankan di sini. Sisi lain yang satu menginsafi kesalahannya beres, tinggal tujuannya. Kalau yang punya AC tadi tinggal dimatiin AC-nya, sudah selesai jalan mobilnya, nggak usah meributkan. Permasalahan kita adalah di saat kita disalahkan seolah-olah kita tidak bisa terima. Sisi lain kalau lihat kesalahan seseorang langsung habis, ini juga tidak dibenarkan. Hanya gara-gara beda politik ini, nah begitu kita harus insaf. Ini yang harus kita pahami. Kemudian di sisi lain, ini yang terakhir. Jadi ya, kami menyampaikan kemarin adalah ada sisi yang memang perlu di garis bawahi, itu adalah tidak benar, akan tapi ketidakbenaran seseorang itu adalah namanya manusia. Kalau orang insaf sederhana diingatkan beres kok. Yang punya AC tadi, Pak, saya nggak bisa pakai dingin, nggak usah, udah bilang ini perlu biar sejuk, nggak ribut kok dia. Tinggal matikan AC-nya, selesai kan? Yang merasa bersama selesai. Yang jadi masalah sekarang apa? Yang salah kadang dibela habis-habisan hanya karena yang mengucapkan si fulan. Ini adalah membuat permusuhan. Yang salah cukup, iya saya salah, alhamdulillah. Tapi tujuannya ayo jangan lupa, jangan meributkan. Jangan meributkan duri yang ada di pinggir jalan. Biarkan duri kita singkirkan, kita tetap jalan bareng begitu. Ribut dulu, siapa duri dibuat dari apa ini, bahannya dari mana, diambil dari mana, ribut. Ketinggalan kita ada rombongan kebersamaan toleransi ini. Hanya ribut urusan begini. Mana toleransi terwujud? Kita meributkan yang demikian ini. Toleransi mana? Kita punya tujuan yang dimaksud adalah bagaimana toleransi ini terwujud, selesai. Jangan kita hanya fokus dengan kesalahan seseorang. Atau yang salah kemudian juga dibela. Enggak beres-beres negeri ini dengan itu semuanya. Kemudian dari yang dikhawatirkan penanya, kami sampaikan. Seorang pendekar itu tidak akan matang dengan jemuran. Nggak akan mudah, masih matangnya pendekar, jago-jago, pejuang-pejuang sejati itu nggak akan mudah kemakan yang namanya seorang pendekar. Dapat dikatakan dalam dunia ini, kalau pendekar itu gampang kena fitnah, itu matangnya matang jemuran, nggak matang beneran. Orang tokoh hebat itu nggak bisa diadu domba. Kalau Anda tokoh hebat, kalau Anda menurut tokoh hebat nggak bisa diadu domba. Biarpun diadu, dia pasti mencari bagaimana agar tidak diadu, tidak bisa berantem. Dan kami yakin orang-orang misalnya ustadz-ustadz yang selama ini dudukkan dengan kami, kadang-kadang serem banget, Buya Yahya VS ini. Waduh, saya kecil begini kalau berantem sama dia pasti kalah. Ini ada orang suka ngadu Buya Yahya VS ini, kemudian kepada Pak Dudung dan sebagainya. Kami yakin seperti Pak Dudung nggak akan kemakan fitnah ini. Oh, pendekar hebat kok kemana? Mungkin sama ustadz-ustadz yang dijajar. Mohon maaf para asatid yang sering kami, masya Allah, Buya VS ini, Buya debat dengan ini, Buya musuhan ini. Astagfirullah, ada aja. Tolong youtuber ya jangan membuat judul yang buat sensasi, menjadikan hati kotor hati, jangan. Ini akan buat kerincuhan. Kalau orang hebat, pendekar, jagoan sesungguhnya, nggak bakal makan kena fitnah. Dia akan baca, dengar, coba yang mendengar omongan kami dari awal akhir. Kesalahannya ada, tapi saya punya tujuan kok. Jadi mungkin yang bertanya tidak terlalu khawatir, pendekar-pendekar hebat di negara ini nggak akan mudah kemakan fitnah. Tidak akan mudah kemakan fitnah. Dia berpikir kok, dia tahu tujuan. Kami yakin, ya kecuali memang pendekar-pendekar yang matang karena jemuran tadi, belum hebat, sudah dihebat-hebatkan, jadi masalah, dikit-dikit bermasalahkan. Gampang kena fitnah, lu gimana jadi pendekar, jadi pejuang, dan enggak. Tapi kami yakin beliau-beliau adalah orang bijak. Nggak ada, nggak usah khawatir Anda, penanya nggak usah khawatir. Dan ustadz-ustadz yang selama ini dikatakan perang dengan saya, kalau ketemu dia baik-baik saja, itu kan media. Bahkan kita pernah ketemu dengan orang yang dianggap bermusuhan dengan kami, duduk, aduh, sampai dengan kita geleng-geleng. Masya Allah, antum tuh diadu dengan saya. Iya tahu, orang-orang Masya Allah, dia duduk dengan kita baik-baik saja kok. Tapi orang memang karena ini Anda kan ada setan yang berkeliaran, namanya setan viral sama setan rating itu. Itu kan iblis yang menjerumuskan, iblis viral itu. Pengen jadi YouTuber ini bikin kerusakan di muka bumi. Jadi insya Allah nggak usah khawatir dengan itu semuanya.
orang-orang hebat tidak akan mudah kemakan fitnah. Saya pun kalau dengar berita tentang kejelekan Anda, tidak mudah saya terima. Dan saya lebih berharap kalau itu tidak terjadi. Semoga kita tidak dimakan fitnah. Kalau ada berita, kita harus punya gambaran gini, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Siapapun kalau kita cari, Anda kalau mencari kesalahan saya, apalagi omongan kami itu hampir direkam semuanya. Kalau ada orang hari ini membuat tim 10 orang mencari kesalahan Buya Yahya, mungkin adalah 10 jilid kesalahan saya. 10 jilid mungkin kalau ada. Kita semuanya punya kesalahan. Maka yuk kita lihat sisi tujuannya apa sih. Kalau tujuannya baik, sudah. Tinggal kesalahan harus katakan salah. Yang jadi masalah adalah apa? Kita kalau yang salah dibela beralasan begini-begini. Sudah salah, katakan salah. Tapi kan tidak semua orang mengatakan salah. Cukuplah kita katakan salah. Paling tidak kita pinggirkan kalimat yang menjadikan bermasalah ini. Kita ganti dengan kalimat yang baik, kan selesai. Kok kita masih meributkan ini? Berarti ini adalah picisan juga orang semacam ini meributkan ini. Yang sisi lain adalah kalau sudah salah, terus salah sampai dihabisin orangnya. Wah, ini dasar bodoh, nggak punya ngaji, nggak pernah mondok ini. Ya nggak boleh juga semacam itu. Kenapa kok kita diajak perang terus ini? Naudzubillah. Setelah itu saya serahkan kepada Allah. Selesai. Tugas kami hanya sebatas itu, ingin jadi juru damai yang sesungguhnya. Tapi di saat hitam saya katakan hitam, pahit saya katakan pahit, merah saya katakan merah, selesai. Biarpun setelah itu saya tidak akan mengadu antara yang hitam dan merah, yang putih. Tetap yuk bagaimana kita sama-sama menghargai kebersamaan, selesai. Itu tujuan kami. Semoga Allah menjaga semuanya dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.